kolesterol kita aman terkendali. Nah, sehatnya udah dapet. Kalau cantiknya gimana? Tenang, Keke Indonesia sudah memberikan solusi bagaimana Anda tetap bisa tampil cantik di hari raya nanti. Ya, tampil di hari raya nanti karena apa? Karena hari raya kan hari spesial. Pastinya Anda membutuhkan yang spesial juga dipersembahkan oleh produk-produk dari Keke Indonesia, dari BZ dan juga Glen Series. Cantik itu nggak perlu pakai baju baru ya, apalagi harus desek-desekan di mall, itu bahaya, fatal banget. Cukup dengan make up yang fresh, simple, tapi bikin pangling. Nah, gimana caranya? Hari ini ibu-ibu, kakak-kakak semua yang lagi nonton streaming di Facebook Keke Indonesia, Anda orang yang beruntung dapat mendapatkan tips dan trik bagaimana tampil cantik di hari raya. Langsung saja kita serahkan kepada pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Ika Waikiah, selaku Beauty Consultant Keke Indonesia. Silakan Bu Ika. Oke, terima kasih Bu Yeni. Halo Mitra Keke Indonesia, selamat siang menjelang sore tentunya ya. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelumnya di episode yang lalu itu kita bahas tentang treatment simple ya untuk perawatan mungkin pasca sebelum hari raya ya. Nah, kalau yang ini sekarang ini yang akan kita bahas adalah gimana sih cara bermake up yang natural ya tentunya pastinya yang alami tapi make up yang kita gunakan itu ringan di kulit kita tapi tidak kalah jauh hasil make upnya dengan make up kita pakai foundation contoh yang di luar sana ya. Kalau kita kan pakai krim kayak gitu. Nah itu gimana sih caranya supaya hasil make upnya tuh nggak kalah sama yang di luaran. Nah beberapa waktu yang lalu ya ibu-ibu atau bapak di sini banyak yang nanya, Bu Ika make up-nya gimana sih, pakai apa sih kok bisa glowing, atau ada yang tanya juga finishingnya apa dan lain-lain. Sebenarnya di seminar-seminar sebelumnya yang kalau ibu-ibu di sini atau bapak pernah ikutin saya, itu saya selalu kasih tips untuk cara make up yang baik dan benar, kemudian tekniknya bagaimana itu selalu saya kasih ya. Tapi di sini khusus untuk hari ini karena event menjelang event Lebaran ya, hari ini saya akan kasih tips menarik ya untuk teknik make up ya. Di sini ada beberapa sih sebenarnya, cuman di sini ada 2 teknik make up. Nanti saya akan sharing di sini ya. Oke, sebelumnya kita hadirkan dulu untuk slide-nya. Sebelumnya dulu saya ingin berterima kasih kepada teman-teman saya, tim saya, Beautician, boleh beri aplaus untuk teman-teman saya. Terima kasih. Oke, nah kemudian saya juga ingin berterima kasih untuk yang sekarang ikut live di acara atau di online beauty class hari ini ya. Oke, beri aplaus untuk ada yang hebat luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Ibu Dedeh boleh minta bantuannya untuk slide. Oke, tampil cantik saat hari raya ya. Oke, hadir dengan penampilan yang menarik ya, tentunya di event-event besar seperti nanti akan ada ini ya, dekat-dekat sekarang ini event yang besar adalah hari raya ya. Siapapun mau itu laki-laki, mau itu wanita ya, khususnya wanita ya, pasti akan ingin tampil menarik pada saat event tersebut ya. Nah, di sini khususnya untuk wanita. Biasanya wanita-wanita di sini termasuk saya ya, kalau ada event-event seperti ini, biasanya saya pengen tampil lebih wah atau tampil lebih kok beda ya dari biasanya ya. Nah, di sini banyak muncullah ide-ide ya, kreativitas di dalam diri kita tiba-tiba ya muncul yang tadinya terpendam jadi bakat kreativitasnya keluar ya. Dan di sini salah satunya untuk ide-ide kreatif tersebut adalah ada yang merealisasikannya lewat cara berpakaian ya, model-model berpakaiannya. Kemudian ada yang merealisasikan di kreativitas atau berkreasi pada hijabnya, model-model hijabnya seperti apa ya. Oke, kemudian juga ada yang berkreativitas lewat make up ya. Make up di sini bukan harus make up yang kelihatannya harus mangklingin, enggak. Jadi biar kelihatan fresh gimana nih? Nah, bisa lewat warna-warna ya. Tentunya di sini kebetulan juga kan dari Keke Indonesia ini ada keluarkan Glen Sleek Cream tuh, banyak warnanya, variasi warnanya. Ibu-ibu di sini atau
Bapak enggak ya Pak ya, oke, Ibu aja sama kakak-kakak mungkin nanti bisa berkreasi lewat variasi atau varian warna daripada lip and cheek cream blend series ya. Nah di sini, tapi selain make up kita harus sesuai dengan event tersebut atau nuansa ya, misalkan kita pakai baju pink harus pakai pink, enggak juga sih sebenarnya, cuman mungkin ditambahkan sedikit sentuhan ada pinknya, entah itu eyeshadow-nya, entah itu lipstiknya ya, atau bisa juga lewat pakaiannya atau hijabnya. Nah itu salah satu sentuhan yang memiliki warna senada ya dengan event tersebut. Kemudian ada beberapa kendala biasanya dalam hal bermake up ini, beberapa kendala tersebut yaitu contoh, kalau kita pakai foundation ya, pakai make up kan pasti pakai identik dengan kata foundation atau bedak. Biasanya bedak atau foundation yang dari mungkin yang sering kita dengar itu kan berat ya teksturnya. Nah itu biasanya menutup pori-pori banget. Nah, itu bikin kulit kita nantinya untuk jangka panjang itu bisa bikin kulit lebih kusam. Kemudian mudah timbul komedo. Kenapa? Karena penumpukan si foundation itu di atas permukaan kulit kita, sehingga ketika kita membersihkan cuma satu cleansing aja, satu kali cleansing itu tidak maksimal. Jadi si makeup tadi atau si foundation tadi dia numpuk di permukaan kulit kita yang teratas. Nah, itu dia pada saat kita cuci muka, si sebum, kotoran itu tidak terangkat sehingga menghasilkan atau mudahnya muncul komedo. Kemudian kalau sudah parah itu akan muncul jerawat biasanya ya. Nah itu kendala-kendala dari pemakaian make up yang terlalu tebal dengan bahan-bahan yang menutup pori ya, seperti foundation, concealer, kemudian bedak padat atau bedak bubuk. Kalau bedak loose powder ya itu juga bisa bikin kulit pori-pori kita tertutup ya, karena bahan utamanya itu dari biasanya sih ada lilin serbuk lilinnya ya, lilin itu jadi bukan lilin yang lampu gitu, enggak, buat cahaya bukan, jadi lilinnya ini kayak beeswax atau semacamnya ya. Nah itu menutup pori ya. Kalau kita bersihkannya tidak maksimal atau tidak cuma satu cleansing aja, itu nanti reaksinya akan muncul masalah-masalah kulit yang seperti saya tadi sebutkan. Kemudian kendala lainnya yaitu make up mudah luntur. Biasanya itu juga jadi kendala atau permasalahan beberapa wanita. Saya pakai make up kok mudah luntur ya, kulit saya gini. Padahal itu reaksi atau akibat daripada yaitu tadi kulit yang ada komedonya ya, kemudian jerawatan, tekstur kulit tidak halus, itu bikin si make up kita mudah luntur juga ya. Oke, next. Kemudian, nah dengan adanya rangkaian-rangkaian produk kecantikan dari Kiki Indonesia ya, yang tentunya alami, natural juga, tidak berat di kulit, ringan banget, dan bisa dipakai untuk usia remaja sekalipun, dari usia remaja sampai yang di atasnya itu bisa pakai semua. Jadi dalam satu keluarga misalkan nih punya rangkaian dari produk Kiki Indonesia nih sudah satu set, nah itu bisa dipakai untuk kalian dengan anaknya, jadi nggak usah beli yang lain-lain lagi gitu kan. Nah ini beberapa rangkaian produk kecantikan dari Kiki Indonesia, yaitu ada Glam Series ya, skincare series, kemudian ada Glam Sleep and Cream, kemudian ada Beautician Series, lalu ada Kristen Kukul. Di sini Kristen Kukul saya ambilnya cuma Nourish Cream untuk sebagai pengganti bedaknya. Oke, dan di sini bukan produk yang biasa menurut saya. Karena apa? Di dalam rangkaian produk Kiki Indonesia itu kalau ibu tahu ya teknik dalam memakainya itu hasilnya nggak kalah cantik kok, nggak kalah menariknya kok, nggak kalah bagusnya kok sama pemakaian make up dari produk dari luar gitu loh. Nah, oke, next. Oke. Dan kelebihan daripada produk Kiki Indonesia ini kalau kita pakai dia nggak bikin kulit kita berat ya, tapi bikin kulit kita menjadi ringan. Oke, next slide. Oke, nah di sini untuk tips make up-nya, di sini macam-macam make up itu ada beberapa sebenarnya ibu-ibu atau bapak ya. Di sini terkategorikan ada 3 atau 4 ya kalau nggak salah. Cuman ada beberapa 2 di antaranya itu ada make up geriatri sama make up cikatri. Nah geriatri itu biasanya teknik make up untuk kulit-kulit yang menua ya. Jadi menyamarkan si kerutan-kerutan. Kemudian kalau yang cikatri itu biasanya yang punya masalah kulit. Maaf, cacat di kulit wajahnya, atau contoh bekas jerawat atau bopeng atau scars bekas jerawat ya, plak-plak hitam atau pigmentasi. Nah itu masuknya ke make up cikatri. Nah kalau ini untuk make up yang saya akan bahas sekarang ini adalah make up yang bisa dipakai untuk semua jenis kulit ya, kemudian bisa dipakai untuk
usia, segala usia. Jadi tergantung pemakaian nanti takarannya aja ya. Mungkin kalau yang masih remaja takarannya lebih dikurangin ya. Misalkan biasanya untuk orang dewasa 2 pump, untuk anak remaja bisa 1 pump. Jadi makeup yang saya akan bahas ini bisa untuk dipakai untuk segala umur dari usia remaja sampai dewasa. Terus bisa dipakai untuk yang jerawat maupun yang tidak berjerawat atau yang kulitnya cenderung normal atau berflek hitam. Oke, nah di sini tips make up-nya ini terdiri dari 2 make up ya. Di sini saya ada make up flawless natural look. Biasanya ini berkesan lebih soft ya. Kemudian permainan warnanya pun lebih nude, warna-warna yang nude dan natural ya tentunya. Dan di sini untuk rangkaian produk yang bisa dipakai adalah yang pertama adalah Fit Serum Glance ya. Kenapa saya ambil Fit Serum dulu? Kenapa? Karena ini fungsinya sebagai primer. Oke, kelebihan daripada Fit Serum dari Glance adalah salah satunya bisa digunakan sebagai primer. Primer ini bikin atau berfungsi untuk menghaluskan kulit kita, jadi mengecilkan pori-pori sebelum kita bermake up. Nah, kemudian ada Kristen Kukul Pau Nourish Cream ya. Ini sudah banyak yang pakai ya, mungkin familiar ya, sudah familiar sekali. Nah ini sudah tidak asing. Ini bisa kelebihannya ya, satu untuk melindungi dari sinar matahari, yang kedua bisa bantu mencerahkan, yang ketiga adalah pengganti bedak atau base foundation. Jadi habis pakai produk ini nggak perlu lagi pakai bedak atau foundation, jadi nggak berat juga di kulit kita ya. Nah kemudian ada Glance Lip Cream. Nah untuk variasi Glance Lip Creamnya ini untuk make up yang flawless natural look ini saya ambil 3 varian ya, karena warnanya lebih nude ya, lebih mungkin nggak terlalu mencolok ya, lebih soft ya. Di sini nomor 1, 2, dan 3 untuk baby pink, kemudian ada brownish, kemudian ada orange blossom. Boleh pakai yang 3 ini ya. Kemudian untuk yang terakhir ini finishing, selalu di seminar waktu saya praktekkan itu selalu finishingnya pasti adalah 2 serum ini. Kelebihan dari 2 serum ini bukan cuma nutrisi aja ternyata, tapi bisa digunakan untuk sebagai finishing daripada make up kita terakhir ya, make up terakhir kita. Nah ini bikin kulit lebih glowing ya hasilnya. Kemudian bikin si make up kita itu lebih tahan lama. Oke. Nah kemudian kelebihan lainnya, halo, kedengeran nggak ya Bu? Udah. Kedengeran ya Bu ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk yang finishing ini, kenapa saya pilih 2 serum? Karena 2 serum ini saling melengkapi. Yang satunya bantu menutrisi, yang satunya lagi sama-sama nutrisi, cuman dia lebih ke bikin si makeup itu lebih tahan lama. Itu ada di serum. Jadi kalau ada yang tanya, Bu Ika bisa nggak 1 serum aja? Nggak bisa, karena untuk finishing saya sudah coba sendiri ya, itu 2 serum akan lebih baik gitu. Nah ini kesannya nanti afternya itu lebih glowing. Nah ini nanti cara pakainya 2 serum ini adalah dicampur. Jadi 1 pump untuk skin rich, 2 pump untuk sinar firming serum, itu nanti dicampur ya, dikombinasikan, dicampur. Terus cara pakainya bukan dioles. Kalau untuk perawatan atau untuk nutrisi itu malam hari dioleskan. Tapi kalau yang untuk finishing itu caranya ditepuk-tepuk. Jadi sudah dicampur seperti ini, terus nanti ditepuk begini ya. Cuma di daerah tulang pipi, dagu, hidung, tulang hidung ya di sini sebelah sini, sama yang di kening gitu. Cuma ditepuk. Jadi bukan dioles. Kalau dioles itu untuk yang manfaatnya untuk menutrisi atau untuk merawat di malam hari ya. Oke, nah kemudian untuk makeup yang kedua yaitu makeup bold natural look. Ya, oke, next. Boleh slide-nya? Udah ya? Oke. Tadi maaf. Oke, nah ini untuk makeup bold natural look ini lebih ke riasan yang lebih berani ya, pakainya lebih agak kelihatan tebal. Tebal di sini tanda kutip bukan pakai bedak ya artinya, tapi kita mengkombinasikan 1 produk lagi gitu loh, untuk pengkombinasiannya lebih sempurna gitu loh. Jadi makeup itu kelihatan, oh iya terlihat lebih kayak orang pakai bedak ya, padahal enggak. Kayak aku gini lah ya Bu ya. Nah ini untuk riasan bold natural look ini dia pakai warnanya itu, varian warnanya, permainannya itu lebih berani. Artinya lebih kayak berkesan, lebih kayak berwarna gitu loh. Bisa pakai orange blossom dicampur dengan peach sorbet, atau bisa juga pakai yang red valentine dan yang varian-varian yang di atasnya. Biasanya nomor 5 ya, nomor 5, 6, 7 dan 8 itu warnanya lebih berani ya. Jadi ibu-ibu di sini kalau misalkan yang orange blossom atau yang
warna baby pink kurang berani nih kayaknya warnanya nggak keluar, bisa pakai yang di atasnya di nomor 4, 5, 6 dan 7 dan 8. Bisa pakai 4 warna, 5 warna tersebut. Jadi pilih salah satu ya. Nah, di sini kalau saya pribadi di sini untuk bold natural look-nya, make-up-nya ini dia lebih ke saya mengadaptasi ke make-up bold-nya Thailand ya. Jadi dia cuma mengkombinasikan beberapa warna saja. Jadi enggak, kan bold itu macam-macam. Cuman kalau saya ambilnya yang 2 atau 3 warna aja. Jadi lebih ke apa ya, natural gitulah ya. Nah, ini kalau saya pakainya orange blossom, peach sorbet atau brownish ya untuk shading. Atau untuk lipstick ibu bisa pakai yang warna nomor 4 ya, nomor 4 atau nomor 7 sorbet ya. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah finishingnya. Masih sama, untuk finishing kita pakai yang skincare serum dengan sinar forming serum. Tidak bisa satu serum, tapi harus dikombinasikan 2 serum. Kemudian ada juga yang tanya, Bu Ika bisa nggak untuk finishing pakai Medigel? Nggak bisa, karena Medigel itu cuma untuk membantu mengurangi peradangan, melembabkan saja. Tapi untuk berfungsi untuk glowing, bikin kulit glowing dan menutrisi itu belum, nggak ada sih, tidak mencukupi nutrisinya ya. Oke, next. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yuk ke video berikut ya. Bu Dede, boleh. Oke, Bu. Jadi seperti saya infokan tadi ya, untuk Bu Yeni boleh video. Oke, sedang loading. Untuk make up sendiri seperti saya infokan tadi itu ada beberapa ya, dari mulai cicatrix, geriatri, kemudian ini fresh look ya, make up fresh look ini bisa dipakai untuk atau digunakan untuk kulit-kulit yang cenderung berjerawat pun bisa ya, lebih ke lebih ke semua umum ya. Tapi untuk ibu-ibu atau kakak-kakak saja, untuk bapak jangan ya. Untuk bapak bisa pakai yang, kalau mau pakai lip cream bisa pakai yang brownish ya, atau bapak misalkan saya mau tampil beda juga karena bibir saya misalkan hitam, bisa pakai yang brownish punya yang nomor 2 ya. Jangan pakai yang nomor 1, jangan pakai nomor 3, 4, 5, 6 sampai 8. Itu nanti ibu kalah nanti ya, jadi sama bapak. Nah, ini dia ya. Itu adalah sengaja saya bikinkan khusus untuk yang event nanti ini ya. Ini tutorial tentang cara pakai make up Bu Yeni. Sebentar ya. Iklan dulu. Oke. Nah, untuk yang tuto nanti bisa ibu lihat ya, itu ada cara-cara pakainya. Cuman di sini untuk tuto saya nggak pakaikan fitness serum dulu, karena kalau fitness serum itu tergantung keinginan masing-masing pengguna ya, atau customer. Bisa pakai dulu, nanti kalau misalkan ibu-ibu di sini mau pakai fitness serumnya dulu, fitness serumnya boleh dioleskan seluruh wajah dulu ya, kemudian tunggu agak meresap, baru aplikasikan moisturizing cream atau krimnya langsung ke wajah dengan cara ditepuk-tepuk ya. Jadi bukan diusap atau dioles. Jadi caranya itu cuma ditepuk-tepuk aja dengan jari-jari atau bantalan ya, bantalan jari. Bisa juga dengan beauty blend ya, yang kayak spons gitu, yang bentuknya agak-agak kayak gentong atau ya banyak macam ya. Tapi bukan spons foundation ya. Kalau spons foundation dia nanti pecah si krimnya tadi. Kalau mau pakai beauty blend atau semacamnya ya. Nah, itu caranya ditepuk aja. Jadi jangan ditusuk gitu. Kemudian kalau misalkan ibu bersihin, kok saya kayaknya kurang banget ya, kelihatan kayak pakai bedak. Nah, ibu bisa aplikasikan moisturizing cream dulu baru ke krim. Jadi fitness serum dulu, moisturizing cream baru ke krimnya. Nah, itu caranya sama. Untuk moisturizing cream dengan ke krim itu ditepuk juga. Jadi ada tekniknya, Bu. Sebenarnya kaki punya ini semua sudah ada, makeup itu sudah ada loh di dalam produk Kiki, cuma cara tekniknya aja yang mungkin masih belum kita pahami ya. Muncul ya? Sudah, Bu.
Oke. Oke, sudah kelihatan ya Bu. Itu dia tutorial. Terima kasih Bu Yeni. Oke, itu dia tutorial pakai bagaimana cara pengaplikasian atau teknik pakai produk Kiki Indonesia. Saya itu cuma pakai produk-produk Kiki Indonesia aja, dari mulai moisturizing cream, bulk cream, kemudian Glam Slip creamnya ya untuk variasi warna untuk lip blush, untuk blush on, untuk eye shading ya atau eyeshadow. Saya cuma pakai yang dari lip and cheek cream glance aja. Dan kemudian di sini tidak banyak orang tahu ya kalau krim kita itu bisa digunakan sebagai tint. Tint ini bisa untuk mempertegas garis alis ya atau di atas kelopak mata. Kemudian juga bisa digunakan untuk sebagai tint di samping sisi mata kita, sudut mata ya. Nah, itu bisa untuk tint tersebut. Kemudian bisa juga digunakan untuk, biasanya kan di sini ya orang pakainya shimmering. Kalau aku pakainya cuma pakai si cream aja. Jadi taruh di sini juga bisa atau di sini juga bisa. Nah, jadi kelebihan dari pearl cream ini selain untuk base foundation atau berfungsi sebagai pengganti bedak, bisa juga digunakan untuk sebagai tint gitu. Nah, kelebihannya kalau ibu pakai di sini sebagai tint, itu bisa bantu untuk mencerahkan kelopak matanya. Jadi nggak bikin kulit di sekitar kelopak mata itu jadi belang atau jadi beda warna dengan warna kulit wajah kita ya gitu. Nah, kemudian untuk pengaplikasian tadi mungkin ibu-ibu lihat saya ada pakai kuas ya. Oke, saya pakai kuas untuk daerah sininya. Kenapa kuasnya yang kecil banget ya, bulunya jangan yang terlalu tebal. Nah, itu supaya ini kan daerah yang kecil nih, area yang sedikit agak kecil kan. Jadi biar bisa untuk pengaplikasiannya di daerah-daerah yang area tidak luas. Nah, kemudian untuk area eyeshadow saya pakainya yang agak bulat si kuasnya. Mau saya liatin atau enggak ya Bu ya? Nah, ini ya saya pakainya yang kayak gini. Ini untuk eyeshadow ya. Bulunya juga lebih lembut ya. Ini bisa untuk baurnya, ngebaur. Terus biasanya saya aplikasiinnya sebagian daerah sini juga, di daerah sudut sini, daerah sudut sekitar sini. Kenapa? Karena make up ball tadi yang saya tutupkan itu adalah makeup bold, itu biar kelihatan lebih hidup matanya ya. Oke, walaupun kita sudah hidup matanya ya, cuman mungkin lebih kesannya gitu loh, lebih apa ya, lebih fresh ya. Kemudian untuk yang tadi saya pakai yang apa ya, untuk sebentar saya liatin dulu kuasnya, mana kuasnya ya. Nah, ini untuk kuasnya tadi saya pakai yang sekitaran sini untuk si krim tadi. Untuk tim saya pakainya yang kayak gini, dia agak gepeng atau lebih kecil lagi juga boleh gitu. Atau kuas-kuas yang untuk lipstick juga boleh pakai itu ya. Oke, cukup 2 kuas aja. Kalau ibu mau tambahkan beauty blend boleh pakai beauty blend ya. Oke, next slide Bu Dedeh, boleh minta bantuannya. Bu Dedeh, sebentar ya. Nah, ini kebetulan saya sudah. Oke, nah ini dia hasil daripada make up flawless natural look dengan make up bold natural look ya. Di sini kalau ibu perhatikan ya, di bagian di sini kalau dilihat ya, lebih natural yang si flawless ya. Dia untuk brush on aja nggak terlalu kelihatan ya. Kemudian untuk bagian mata juga saya aplikasikan cuma di warna untuk eyeshadow ya, itu cuma di warna brownish aja, jadi kelihatan lebih natural ya. Kemudian untuk untuk lip blushnya juga saya pakai yang brownish, sengaja saya pakai yang brownish. Kemudian sedangkan untuk yang bold natural look itu saya lebih beranikan di daerah mata. Kalau diperhatikan lebih seksama, itu daerah mata lebih kelihatan ya eyeshadownya berwarna orange blossom ya. Kemudian untuk lipstick juga saya padankan antara orange blossom dengan peach sorbet ya. Kemudian atau ibu-ibu di sini bisa pakai warna yang lebih berani lagi, misalkan red Valentine boleh, atau dikombinasikan juga boleh, bisa ya. Kalau saya lebih suka kombinasi atau ombrekan antara orange blossom dengan si nomor 2. Tadi kalau yang ditutup tadi saya pakainya orange blossom dengan yang nomor 2 atau brownish gitu. Nah, kemudian untuk yang daerah mata juga, untuk make up yang bold, saya aplikasikan kayak eyeliner juga di bawah matanya, jadi biar kesannya lebih hidup matanya ya, lebih tajam ya. Kalau yang make up yang flawless itu lebih ke soft aja sih, saya cuma aplikasikan eyeliner di bagian atas aja ya. Oke, maaf sedikit berbeda ya.
Oke, nah kemudian untuk shading ya, untuk shading yang punya masalah double chin mungkin belum punya silviangnya, bisa pakai yang di apa ya namanya ya, diperbaiki dengan pakai shading, pakai brownish dulu boleh daerah sini. Atau yang punya ininya terlalu lebar dahinya atau keningnya ya, kayak apa ya, kata orang sih lapangan bola ya, bisa pakai aplikasikan shading brownishnya daerah sini. Boleh pakai tangan aja ditepuk atau boleh langsung pakai pakai apa si beauty blend juga boleh gitu. Oke, kemudian Bu Yani, terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih Bu Ika. Wow, luar biasa sekali. Kayaknya banyak yang terpana lihat tampilan video tadi ya. Iya Bu, ada yang minta videonya lagi Bu. Ada yang minta videonya, tenang. Nanti akan di-share bagaimana sih tips dan triknya tampil cantik ya. Tidak hanya di hari raya saja, bahwa look ini bisa dipraktekkan di event-event yang spesial ataupun daily juga bisa ya. Ya bisa, seperti Natal ya Bu, atau dinner lagi ada acara-acara undangan, pesta ya Bu. Betul. Ngomong-ngomong soal spesial, hari ini juga ada yang spesial ya. Mungkin lagi ulang tahun sama Ibu Nani di sini. Ya, kita ucapin happy birthday. Terima kasih Bu Yani. Di sini ada Ibu Nani dan juga Ibu Ika yang hari ini ulang tahun. Yang mengucapin boleh di live chat Facebook ya. Terima kasih. Happy birthday, semoga panjang umur. Oh iya, untuk Bu Ika. Amin. Ditunggu ya, mudah-mudahan tahun ini kesampaiannya untuk jodohnya. Atau mungkin ada yang mau daftar kali di live chat. Pendaftaran di blog. Oke, kembali lagi di tema kita pada siang hari ini, tampil cantik di hari raya ya. Kayaknya udah banyak yang nggak sabar ya mau tanya-tanya gimana sih tips-tips untuk tampil berbeda ya, berbeda dalam arti di sini bikin pangling ya, walaupun kelihatannya simple dengan beberapa produk keke, tapi kok kelihatan banget ya bedanya seperti kita ke salon pakai make up artis ya Bu. Langsung beda banget Bu Yani, itu saya sangat menyayangkan ya, banyak orang nggak sadari kalau produk itu benar-benar apa ya, apa ya, multifungsi. Amazing. Iya, cuma cara mungkin kurang itu kali ya, masih belum paham tentang tekniknya saja, padahal itu sudah mencukupi ya menurut saya untuk make up, untuk skincare udah dari Kiki Indonesia udah benar-benar bagus banget gitu. Betul, berbicara soal bagaimana cara prakteknya. Nextnya kita akan ada divisi online class juga ya, jadi bisa ikutan di sana ya, bisa tahu tips dan triknya gimana cara pakai yang benar ya, untuk pemakaian produk-produk Keke Indonesia supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan di live chat Facebook ya, Bapak Ibu. Dan ternyata tidak hanya dari Indonesia saja. Tadi ada yang komen ya, hadir itu dari Malaysia juga. Wow, luar biasa ya dengan adanya sosmed ini ya. Streaming dari seluruh dunia bisa menyaksikan acara ini. Dan semoga terinspirasi dengan adanya tema-tema yang menarik. Oke, Bapak Ibu, untuk yang mau bertanya silakan, kami masih buka sesi pertanyaannya. Baik. Lalu pertanyaan untuk yang tidak punya kelopak mata, bagaimana caranya agar matanya kelihatan cantik? Untuk yang tidak punya kelopak mata ya, biasanya untuk menyiasatinya beberapa orang pakai apa tuh, kayak apa Bu namanya Bu? Bukan selotip ya, bukan double tip apa ya, saya ya betul ice scotch ya, betul Bu. Saya nggak pernah pakai jadinya lupa Bu. Ice scotch ya, itu bisa pakai itu dulu Bu. Nah nanti bisa aplikasikan si cream dulu biar lebih nempel ya. Atau kalau kita sudah pakai yang dari rangkaian lip cream, nggak perlu pakai pelembab lagi atau semacamnya, bisa langsung diaplikasikan karena bentuknya kan liquid, itu nggak kelebihan daripada glance lip cream kita. Jadi pas kulit di sini kita, di kelopak mata kita ada kan beberapa yang nggak bisa nempel ya Bu untuk eyeshadow. Nah kalau yang pakai lip cream kita itu pasti nempel karena bentuknya lebih liquid dan mudah diaplikasikan gitu. Jadi nggak usah lagi pakai pelembab dulu atau semacamnya. Jadi bisa langsung diaplikasikan ke si kelopak matanya ya.
Nah, kemudian untuk yang tidak punya kelopak mata, kalau tidak mau pakai ice coat, bisa pakai langsung ke, maaf bentar ya, ada tekniknya sih Bu sebenarnya ya. Cuman saya pikir ini menyesatkan atau enggak ya Bu Yeni ya? Saya bingung juga nih, soalnya dia pakai kayak lem bulu mata gitu Bu. Jadi gitu. taruh di sini, lem bulu matanya taruh di apa? Dicepit dulu nih pakai apa? Boleh pakai pinset, dicepit dulu agak diginiin, terus ditaruh di lem bulu matanya itu, terus nanti kita giniin, nanti dia akan memunculkan si kelopak matanya. Tapi kalau untuk menyiasati cuma pakai eyeshadow atau pakai glance lip creamnya, bisa pakai yang warna lebih ke warna-warna kayak brownish gitu loh. Jadi bisa bikin kelihatan lebih gede ya Bu di sini. Aplikasiannya. Cocoknya brownish dikombinasi dengan warna apa tuh? Kalau saya sih, kalau yang nggak suka menor, kombinasi orange blossom sama si itu Bu, apa brownish dua ini. Oke. Itu nyatu. Dan ini cocok untuk semua jenis, semua warna kulit ya? Ya, cocok sih Bu. Kalau saya sih apa ya? Karena dia lebih ke warna yang apa ya, lebih ke warna natural ya Bu, jadi cocok untuk ngomong yang kulitnya putih sekalipun itu bisa masuk gitu loh, kan ada campuran orange dengan brownishnya kan, jadi dia perpaduan warna ini bisa nyatu ke kulit manapun. Oke, nah di sini ada juga yang mau tanya-tanya soal Sylvie yang 3, Bapak Ibu yang tengah menyaksikan ya, ternyata tidak hanya dari ibu-ibu ya, bapak-bapak juga banyak yang nonton online class kali ini ya. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya tentang Sylvie yang 3 kemarin, karena heboh banget ya, sampai sold out ya penjualannya, karena memang hasilnya terlihat sekali perbedaannya sebelum dan sesudah pemakaian Sylvie yang 3, Bu Ika. Ya, dengan menu-menunya yang luar biasa ya, dari ada yang pengencangan, pembersihan, dan lain sebagainya, sehingga dalam jangka waktu yang singkat sudah terlihat sekali perbedaannya. Boleh sekali lagi diinformasikan nih, kehebatan dari Sylvie yang 3 apa sih? Untuk Sylvie yang 3 sendiri, kemarin saya sudah infokan ya Bu ya, itu bisa, dia punya 3 teknik, 3 teknologi ya. Yang pertama adalah microsonic vibration, yang kedua hot and cool, dan yang ketiga adalah satu lagi LED pattern. LED pattern ini terdiri dari 2 LED, red pattern dan blue pattern, yang masing-masing untuk microsonicnya sendiri ini bantu untuk mengangkat, membersihkan sisa kotoran minyak dalam kulit kita, terus bisa bantu untuk menghancurkan si sebum, timbunan sebum atau lemak di kulit kita ya, makanya bisa bantu untuk V-shape terapi juga. Kemudian untuk yang hot and cool-nya juga sama, bisa bantu untuk V-shape terapi dan bantu untuk mengencangkan ya, bantu mengenyalkan kulit juga. Kemudian kalau yang hot and cool ini sebaiknya diatur intensitasnya, jadi takutnya kepanasan ya Bu, jadi disesuaikan dengan kondisi kulitnya. Kalau sensitif sekali mendingan dari intensitas 1 dulu, nanti naik ke intensitas 2 dan seterusnya. Nah, kalau yang ketiga ini LED pattern ini ada 2 terapinya. Red pattern-nya bantu untuk mencerahkan, mengurangi flek hitam atau pigmentasi, sama bantu melancarkan sirkulasi darah. Makanya kalau orang pakai LED red pattern ini biasanya akan berefek ngantuk karena sirkulasi darahnya lancar ya. Kemudian blue pattern-nya dia bantu untuk membunuh Propionectes bakterium ya, bakterium yang penyebab jerawat, kemudian bantu untuk meringankan atau mengurangi peradangan pada jerawat, sama bantu mengecilkan pori-porinya. Jadi bantu kalau mau lebih efektif, bantu ketiga si terapi ini atau 3 terapi ya, namanya 3 terapi ini kombinasikan gitu loh. Karena apa Bu? Karena kalau kita pakai untuk seminggu sekali atau 1 minggu 2 kali, hasilnya itu nggak kalah kok sama yang perawatan di luaran gitu. Bahkan lebih murah juga di sini ya kalau kita pakai Sylvie yang sendiri, nggak butuh waktu lama, terus bisa jaga anak juga sambilan atau nonton drakor ya. Kemudian bisa juga sambil baca ya. Jadi, asal jangan satu Bu, jangan sambil ngulek. Karena nanti ketukar. Iya, betul. Karena bentuknya kan lebih kayak ulekan gitu ya. Oke, berarti dengan Sylvie yang 3 ya, semua masalah kulit seperti kulit kendur, lalu apa namanya untuk membersihkan juga, mengencangkan dan lain sebagainya sudah ada solusinya dengan Sylvie yang 3. Oke, kita kembali lagi ke topiknya ya, tampil cantik di hari raya. Tadi ada 2 ya, berarti ya ada 2 cara bermake up
yang bisa dipakai. Ya, flawless dan bold natural look. Oke, berarti tadi kalau saya lihat perbedaannya hanya di moisturizing. Ya, perbedaannya di penambahan di moisturizing cream sama varian warnanya, warna si Glance Lip Creamnya aja. Oke. Cuma di dua itu. Tekstur moisturizing creamnya itu membantu untuk apa sih? Kenapa dia bisa membuat jadi bold gitu? Dia kayak apa ya Bu ya, ngecilin pori-pori, terus dia bikin si makeup kita kelihatan kayak pakai bedak. Tapi kalau yang cuma pakai serum sama si pelkrim aja, biasanya dia lebih teksturnya itu lebih kayak apa ya, nggak pakai bedak Bu, cuman di warna aja, berbeda warna kulitnya gitu. Oh oke. Lalu ada yang mau bertanya nih ya. Oh, lebih ke testimoni sih, karena Sylvie yang 3 dagu saya terlihat tirus sekarang ya. Asik. Berhasil. Nggak usah tarik benang, filler dan lain sebagainya ya. Selain efek sampingnya yang kita nggak tahu ke depannya juga kayaknya lebih mahal ya. Mending kita pakai Sylvie yang 3 aja kalau gitu. Oke. Efektif, efisiensi waktu kan Bu ya. Cakep. Oke, pertanyaan, Blue Pattern buat jerawat cepat kering, benar nggak? Ya, betul. Blue Pattern bikin jerawatnya lebih cepat kering, kemudian mengurangi peradangannya, Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya, untuk Sylvie yang 3 dengan Sylvie yang lama, teknologinya lebih bagus yang mana? Soalnya saya masih punya yang lama. Oke, dia masih punya yang lama, tapi dia sudah beli yang baru lagi yang sekarang. Nomor 1 lebih bagus yang mana? 2, Bu? Kenapa Bu Ika? Yang lamanya yang nomor 1, generasi 1 yang nomor 2? Generasi 2? Nomor 2 ya, oke. Sebenarnya untuk generasi 2 atau generasi 3 yang baru ini ada sama-sama bagus, cuman beda teknologi aja. Kalau biasanya, saya itu kan nomor 1 juga, generasi 1 itu dia juga sama pakainya terapi galvanik. Nah, sebenarnya ya, cuman kalau saya lihat sih nggak terlalu diterangkan untuk terapinya apa pada saat itu. Nah, kemudian untuk yang generasi 2, ini terapinya galvanik juga, cuman dia ada blue pattern dan red pattern juga. Jadi terapi photofacial masih sama dengan yang generasi 3. Sedangkan untuk yang generasi 3 ini cuman kelebihannya adalah 3 terapi adanya di microsonic vibration, dia pakai ultrasound ya, terapi ultrasonic, microsonic bahkan, kemudian ada terapi hot and cold ya, lalu ada terapi LED patternnya. Jadi 3 terapi ini. Jadi kalau dibilang mana lebih bagus, sama-sama bagus, cuma beda terapi dan beda kebutuhannya. Kalau misalkan mau lebih ke contoh seperti saya minggu lalu jelaskan, kalau untuk yang generasi 2 itu bagusnya untuk ibu hamil juga dia bisa pakai, tapi kalau yang generasi 3 ini nggak bisa, tapi kelebihannya dia bisa bikin bantu V-shape terapinya lebih cepat dibandingkan yang pakai yang generasi kedua. Karena apa? Karena di generasi 3 ini dia ada teknologi hot and cool-nya sama microsonic vibration-nya. Jadi sama-sama bagus, tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Plus minus. Gitu. Oke, kalau bisa dua-duanya punya ya. Dua-duanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya pakai face cream plus skin rich, terus pakai Sylvie yang 3 yang nourish, apakah nggak apa-apa? Bentar Bu, face cream plus skin rich. Ya, terus pakai Sylvie yang 3 yang nourish. Yang 3. Nggak apa-apa, bisa Bu. Tapi kalau boleh saya anjurkan setelah pakai face cream, kan pakai menu nourish nih. Setelah selesai, sebaiknya dibilas dulu, baru aplikasikan ke si skin rich plus nourish lagi gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya face cream. Oke. Baik, serum yang dipakai apakah harus dari Glance? Untuk menu nourish sebenarnya nggak juga. Untuk menu nourish atau ini untuk Bu, yang tampilan tadi. Teknik makeup. Tampilan tadi teknik makeup. Sebaiknya Glance dari Fit Serum Glance karena itu bisa diaplikasikan, memang sudah dibuat atau apa sih Bu namanya? Formulasikan ya. Diformulasikan bisa untuk primer. Jadi bisa dari teksturnya juga beda sama skin rich sama si serum Fit ini beda banget teksturnya. Dan kayaknya lebih mudah ngeblend ya? Ya, betul. Karena bentuknya lebih liquid. Liquid ya, oke. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghilangkan dagu bergelambir dengan Sylvie yang 3?
dagu Harusnya ikut yang bergelambir. kemarin nih, udah Aduh Bu, dipraktekin iya ya. betul. Bu, harusnya kan bilangnya jangan bergelambir gitu kan, kasihan yang bergelambir nanti. Bu, double chin aja Bu, double chin ya itu ya. Nah, bukan double chin tapi double chin aja ya. Double chin itu bisa pakai silk yang 3 Bu. Nah, itu Ibu harusnya kemarin ikut ya pas dikasih penjelasan. Enggak Nah, tadi ada yang testimoninya bilang kemarin. kan bener kan, langsung virus gitu kan gitu. Nah, bisa pakai silk yang 3 Bu. Oke, tekniknya boleh Untuk diinfokan seperti teknik, apa? saya nggak bawa alatnya ya di sini kebetulan ada di lemari. Maaf, saya pakainya apa nih ya Bu ya? Pakainya Dipraktek. serum aja ya. Oke, Ya, dipraktekkan contoh ya. simulasi aja. Ya, jangan lihat benda yang saya pakai ya, tapi lihat caranya ya. Nah, jadi kalau untuk double chin, Ibu bisa gunakan dari arah sini ya. Sorry, kalau ini alatnya kan berarti kepalanya atau aplikatornya sebelah sini. Ibu bisa gini kan. Nah, seperti ini. Ini mengikuti si osteum mandibularis. Kalau saya jujur, saya ngikutin si osteum tersebut karena ini kan banyak menggelambir dari sini. Jadi mengikuti si dagu. Kalau kita boleh berlawan arah juga boleh begini-begini, tapi kalau saya lebih suka begini karena dia ngikutin si osteomandibularisnya. Atau Ibu untuk leher bisa begini ya, dari bawah ke atas ya, keluar, atau bisa begini double chin. Saya lebih ke atas samping seperti ini ya. Oke. Biasanya berapa lama tuh Bu Ika sudah terlihat perbedaannya? Minggu ya, kalau Ibu rajin 3 sampai seminggu itu sudah langsung kelihatan kok Bu. Oh, sudah terlihat ya efeknya ya. Tapi perlu diperhatikan hasilnya. Ibu, harus lihat apa waktunya. Jangan karena pengen cepat tirus nanti dipakai tiap jam begini-begini terus. Sampai tidur. Iya betul Bu. Ya. Jadi pemakaiannya kapan aja waktu idealnya? Bisa, pokoknya sehari 2 kali itu idealnya Bu ya. Tapi kalau misalkan sehari 2 kali lah Bu itu cukup. Kalau sehari 3 kali 4 kali mendingan jangan. Oke. Berapa lama tuh pemakaiannya sekali pakai? Dan itu ada timernya Bu, jadi timernya ngikutin timer aja. Kalau saya ngikutin timer, atau Ibu bisa gunakan 1 kali timer itu kan 4 menit, 3-4 menit mati itu. Nah, Ibu bisa aplikasikan 4 menit untuk sisi kanan, 4 menit lagi sisi kiri boleh. Oke, itu dia ya, yang double chin siap-siap seminggu lagi udah hilang double chinnya ya, sudah mulai shape. Jadi chinnya Korea ya Bu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Setelah melakukan ketiga menu Sylvie yang 3 di malam hari, wajah diberi apa sebelum tidur? Apa night cream glance dan eye gel glance lagi? Untuk eye gel glance, Ibu pakainya pas menu nourish. Kalau eye gel, kalau misalkan sudah pakai di menu nourish, untuk eye gelnya nggak perlu lagi dipakai untuk si pas mau tidur. Lebih baik aplikasikan night cream atau ya night cream aja. Kalau misalkan Ibu kulitnya kering banget, boleh pakai egg to egg dari rangkaian Bizet Series. Oke. Dari Bu Anggi Wulur, Bu Ika, Bizet Skin Rich Snail Face Cream, apa bisa dipakai untuk wajah yang berjerawat? Bizet Skin Rich Face Cream. Snail Face Cream. Face cream. Kalau boleh saya anjurkan Bu Angie, itu bantu pakai yang face cream boleh untuk bekas jerawatnya ya, tapi untuk seminggu sekali atau 1 minggu 2 kali saja. Tapi kalau misalkan mau pakai serum, saya rekomendasikan yang Grand Series, dari Grand Series gitu. Untuk serumnya, tapi kalau untuk Skin Rich itu lebih ke kalau kerutannya banyak ya, kemudian flek hitamnya bermasalah banyak banget, boleh pakai Skin Rich serum. Tapi kalau misalkan masalah Ibu dengan berhubungan dengan bopeng atau scars yang bekas-bekas jerawat, bisa gunakan Snail Forming Serum, sama yang punya masalah kerutan ya, kerutan banget banyak itu Snail Forming Serum. Jadi masing-masing punya harus disesuaikan dengan kebutuhannya gitu loh. Tapi kalau misalnya ini bermasalah dengan jerawat, kalau mau pakai serum, bantu pakai Glam Series saja. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau pakai Sylvia 3, apa bisa dilakukan massage manual ke wajah? Massage manual, sebelum atau sesudah? Sebenarnya untuk massage manual wajah sendiri, contoh nih ya, saya ambil contoh pakai soft cleansing sebelum pakai Sylvia. Nah, itu bisa juga Bu kita aplikasikan atau untuk peratannya bisa gunakan massage manual dulu pakai tangan, boleh kok. Jadi ambil secukupnya, terus kita ratain pakai si cleansingnya itu pakai tangan dulu, boleh, baru pakai alatnya, massage manual kan. Nah, atau untuk treatment, misalkan Ibu mau facialin orang,
after pakai Silvi yang 3 saya bisa nggak pakai ini lagi melakukan treatment massage? Boleh. Jadi nggak ngaruh ke situ. Oke, tidak terasa sudah lebih dari 30 menit ya. Kita sudah online class streaming via Facebook dari KK Indonesia. Untuk pertanyaan boleh satu lagi. Oh, dari Bu Erlina. Satu lagi, kalau malam hari pakai Glens apa? Glensid ya? Sheet mask ya? Oke. Untuk pakai Glensid mask ini tergantung sesuaikan dengan kebutuhan Bu. Kalau Ibu kulitnya cenderung kering, kemudian punya kerutan ya, terus dehidrasi, bisa pakai yang Glens forming sheet mask. Tapi kalau yang punya masalah flek hitam atau pigmentasi terus kemudian cenderung ke agak sensitif, kulitnya bisa pakai yang flawless brightening sheet mask. Baik. Apa perlu pakai Silvi yang 3 dengan serum lagi? Masih dengan yang tadi, Bu? Ya, masih dengan tadi yang sama. Kalau menurut saya gini, Bu, urutannya ya, baiknya sebelum pakai sheet mask itu bantu pakai yang Silvi yang dulu. Nanti pas mau tidur, setelah selesai Silvi yang 3 baru pakai sheet mask. Baru nanti tunggu 30 menit atau 35 menit angkat baru pakai yang si night cream-nya atau si pelembab lainnya seperti egg-nya boleh pakai. Oke. Baik, itu dia pertanyaan dari Bu Erlina menutup acara online class streaming kita pada siang hari ini. Boleh closing statement lagi Bu Ika, satu hal tentang tampil cantik di hari raya ini? Cantik di hari raya ya. Cantik itu bukan seperti Bu Yani bilang ya, cantik itu harus bajunya yang cantik ya. Boleh baju yang kemarin lebaranan kemarin juga nggak apa-apa. Nah, itu cuman kita tampil beda di sini, mungkin kita lebih ke fresh look ya, lebih cantik dari segi kulit kita, lebih fresh untuk tampilannya, boleh juga ya di situ. Nah, kemudian jangan lupa jaga kesehatan, tetap waspada terhadap si corona ya, kemudian jangan kemana-mana, tetap di rumah aja, tetap sehat, bahagia, kemudian tetap cantik di rumah juga. Itu Bu, itu aja. Oke, terima kasih Bu Ika atas penjelasannya hari ini. Semoga semua informasinya dan edukasinya bermanfaat dan dapat dipraktekkan. Ini tidak hanya dipakai di hari raya saja. Satu lagi Bu Yani, ya. Jangan ngikutin tren, jadilah tren. Wih, cakep. Oke, nah itu dia ya. Tadi ada 2 rahasia make up ya yang dapat Anda praktekkan. Semuanya full dari produk KK Indonesia. Jadi pastikan Anda memiliki produk-produk dari KK Indonesia karena hasilnya akan luar biasa. Kita ucapkan juga karena udah beberapa hari lagi akan menuju Hari Raya Idul Fitri, kita mewakili ya tim yang lainnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Apabila ada kata-kata dan perbuatan kita yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.